Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya kita kita akan akan membahas membahas tadi tadi kasus kasus kedua kedua ya, ya, mengenai mengenai masih tentang tentang manajemen manajemen personalia. personalia. Kalau di Kalau di tadi tadi kasus kasus pertama pertama tadi tadi kita kita membahas membahas mengenai tentang tentang pelatihan dan ada development. development. Kalau Kalau tadi kasus kasus kedua kedua ini ini kita kita fokus fokus coba coba di di eh, seleksi seleksi dan dan rekrutmen itu rekrutmen itu seperti seperti apa. apa. Nah, Nah, bagaimana sih bagaimana sih sebenarnya sebenarnya di manajemen personalia personalia ini ini membahas atau membahas atau mengatur mengatur bagaimana bagaimana seharusnya seharusnya perekrutan dan perekrutan dan seleksi itu seleksi dilaksanakan dilaksanakan atau atau bagaimana bagaimana seleksi seleksi itu itu eh, dilakukan. Sehingga nanti dan kita nanti kita dianalisis ya ya bagaimana bagaimana aplikatif aplikatif dari dari manajemen manajemen personalia personalia ini di ini di suatu suatu perusahaan perusahaan mengenai mengenai rekrutmen rekrutmen atau atau seleksi. seleksi. Kemudian nanti Kemudian nanti kita kita akan membahas lagi-lagi lagi-lagi sama ya, sama ya dengan studi dengan dari kasus kasus satu satu dari dari mulai mulai perspektif etisnya etisnya bagaimana bagaimana pada pada manajemen manajemen personalia personalia tersebut. tersebut, kemudian Kemudian dari dari segi segi agamanya agamanya seperti seperti apa, apa, sudah sudah menerapkan menerapkan belum, belum, kemudian dan normatif normatif pengaturannya pengaturannya terhadap terhadap seleksi seleksi tersebut itu tersebut seperti seperti apa apa perekrutmen. perekrutmen. Nah, di Nah, di sini sini sudah sudah ada ada kronologi kronologi studi kasus kasus ya. ya, Yang yang selanjutnya selanjutnya studi dari kasus kasus ini ini akan akan dibahas dibahas kronologinya kronologinya secara garis secara garis besar besar oleh oleh rekan rekan saya kepada kepada Lutfi. Lutfi. Disilahkan. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan studi kasus terkait dengan PT Geraha Humanindo Manajemen. PT Geraha Humanindo Manajemen ini merupakan salah satu perusahaan pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa pengelola sumber daya manusia. PT GHM ini menjalankan proses rekrutmen terhadap calon karyawan, di mana PT ini memiliki dan menjalankan metode dan softwarenya sendiri. Dalam proses rekrutmen, PT GHM memiliki tujuan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi. PT Geraha Humanindo Manajemen ini tentunya sudah memiliki metode khusus untuk menilai attitude ataupun perilaku metode DISC, Personality Test. Pada tahun 2019, di PT GMH ini sudah memperlakukan metode DISC, Personality Test, dalam perekrutan calon karyawan, yang dimana setiap calon karyawan tersebut wajib mengikuti tes tertulis dengan menggunakan metode DISC. Mungkin boleh next. Baik, berikutnya ada pandangan etis. Di sini ada dua. Yang pertama, seleksi kepribadian seperti DISC ini secara etis bisa diterima selama digunakan untuk memastikan kesesuaian peran maupun kenyamanan para pekerja. Lalu yang kedua, ada potensi bias yang dimana jika hasil DISC tersebut dijadikan satu-satunya dasar seleksi tanpa mempertimbangkan kapasitas kerja nyata, maka bisa terjadi diskriminasi terhadap kandidat yang mungkin kompeten, tetapi berbeda tipe kepribadiannya. Lalu di sini ada prinsip juga. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang dimana semua pelamar diberi kesempatan yang sama. Yang kedua, ada transparansi, yang dimana pelamar diberitahu kenapa hasil tes berdampak pada keputusan rekrutmen. Lalu yang terakhir, ada prinsip objektivitas, yaitu tes kepribadian tidak boleh jadi satu-satunya indikator. Mungkin cukup sekian. Terima Terima kasih kasih kepada kepada Saudara saudara Lutfi yang Lutfi yang sudah sudah menjelaskan ya menjelaskan ya tadi tadi kronologi kronologi studi dari kasus kasus ya ya mengenai mengenai seleksi dan seleksi dan rekrutmen. rekrutmen. Cukup Cukup menarik ya menarik ya bahwa bahwa ternyata ternyata ini tuh ini merupakan merupakan perusahaan perusahaan perantara perantara atau pihak pihak ketiga ketiga yang yang mengadakan atau mengadakan atau menyediakan menyediakan sumber daya sumber daya manusia manusia gitu loh, gitu loh, yang yang dimana dimana mereka mereka menyuplai menyuplai sumber daya sumber daya manusia manusia bagi bagi perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan membutuhkan calon calon tenaga tenaga kerja atau kerja atau karyawan karyawan sesuai sesuai dengan dengan kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan dan dibutuhkan dan budaya budaya kerja yang kerja yang dibutuhkan, dibutuhkan, dan dan mereka mereka menyediakan itu menyediakan itu melalui tes melalui tes DISC DISC tadi. tadi. Ternyata Ternyata secara secara etika etika tadi ya, tadi ya, eh, eh, perlu perlu adanya adanya ketiga ketiga prinsip prinsip gitu ya gitu ya kalau kalau mau mau memang memang DISC DISC ini ini dilakukan, dilakukan, dan dan jangan jangan sampai ada sampai ada potensi potensi bias bias tadi, tadi, yaitu yaitu dengan dengan menjadikan menjadikan DISC DISC ini ini satu-satunya satu-satunya dasar. dasar.
Itu baru Itu baru segi segi etika etika ya. ya. Coba Coba mari mari kita kita lihat lihat nih nih apakah di apakah di perspektif perspektif agama agama dan dan normatif normatif ini ini juga juga apakah apakah bergerak ke bergerak ke arah arah negatif negatif atau atau positif positif nih nih si si PT PT ini tuh ini tuh dalam dalam manajemen manajemen personalia personalia di di bagian bagian rekrutmen dan rekrutmen dan seleksi. seleksi. Nah, Nah, hal ini hal akan ini akan disampaikan oleh disampaikan oleh rekan rekan saya saya ya ya kepada kepada Desti Desti Nurlitasari. Nurlitasari. Dipersilakan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu ada dalam pandangan agama atau perspektif agama. Jadi dalam nilai agama yaitu seleksi kerja itu atau perekrutan calon karyawan itu seharusnya yang pertama yaitu tidak menzolimi atau menerima manusia semata-mata dari kepribadian tanpa melihat usahanya. Adapun yang kedua yaitu harus adil dan jujur. Nah, di sini yang dimaksud tidak zolim itu yaitu tidak melakukan biasanya yaitu tidak melanggar hak orang lain ataupun calon pelamar itu tersebut. Apa tuh? Bisa juga ada yang menyalahgunakan kekuasaan, itu juga kan termasuk zolim ya. Nah, dalam menilai seseorang hanya dari kepribadiannya, yaitu seperti DISC ini, seharusnya tanpa melihat kompetensi, pengalaman, dan usaha yang telah dilakukan. Nah, jika melihat kompetensi, pengalaman, dan usaha yang telah dilakukan ini bisa menjadi bentuk kezaliman juga. Contohnya, semisal ada calon karyawan yang melamar dalam suatu pekerjaan. Nah, mungkin dianggap tidak cocok karena posisi yang dibutuhkan tidak memenuhi kualifikasinya gitu. Tetapi dia itu telah berlatih keras dan membuktikan dirinya itu mampu, tetapi menolak hanya karena label kepribadiannya dianggap. Jadi ditolak itu hanya karena label kepribadiannya itu tidak memenuhi gitu. Nah, di sini juga dianggap tidak adil. Adapun yang kedua yaitu harus adil dan jujur ya tentunya. Nah, dalam perekrutan ini keadilan ini yaitu menjadi kunci utama dalam seleksi karyawan. Jadi mengandalkan DISC ini tanpa mempertimbangkan usaha dan kualitas nyata, calon pegawai ini bisa melanggar prinsip keadilan. Bisa di next? Oke. Nah, adapun dalam nilai Islam ya, Islam juga menjunjung tinggi prinsip al-adil yaitu keadilan. Yang kedua itu amanah, ihsan yaitu berbuat terbaik, al-adil itu keadilan yaitu tidak boleh ada diskriminasi di dalam hal tersebut dalam perekrutan. Yang kedua itu ada amanah, hasil tes dan data kandidat harus dijaga kerahasiaannya. Adapun yang ketiga, ihsan yaitu di mana proses seleksi dilakukan dengan niat membantu, bukan semata-mata bisnis. Nah, jadi dalam nilai Islam juga yang pertama itu ada al-adil keadilan. Maksudnya itu proses perekrutan harus dilakukan dengan objektif dan tidak adanya diskriminatif di dalamnya, di mana setiap pelamar memiliki hak yang sama untuk dinilai berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan karakter, bukan hanya karena faktor personal saja atau subjektif seperti suku, agama, jenis kelamin, atau kedekatan pribadi. Adapun yang kedua ada amanah, di mana pihak yang melakukan perekrutan diharuskan menjaga kerahasiaan data hasil tes DISC tersebut dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga ada ihsan, yaitu berbuat baik, di mana dalam perekrutan, selain adil dan amanah, juga harus ada nilai kebaikan dan nilai tulus untuk memberikan yang terbaik bagi semua pihak ataupun calon pelamar yang akan melakukan perekrutan tersebut. Adapun ini ya selanjutnya ada etos kerja, mencerminkan semangat, integritas, dan nilai dalam melaksanakan tugas profesional. Nah, dalam etos kerja ini yang ditunjukkan dalam PT Geraha Humanindo ada 3, yaitu disiplin dan profesionalisme dalam menyediakan layanan rekrutmen berbasis alat ilmiah, yaitu DISC tersebut. Adapun yang kedua, tanggung jawab terhadap proses seleksi dan hasil. Adapun yang ketiga, komitmen pada kualitas SDM yang disalurkan ke perusahaan klien. Nah, yang selanjutnya ada dalam pandangan normatif atau hukum.
di sini ada dalam UU Ketenagakerjaan, yang kedua ada dalam UU Perlindungan Data Pribadi, dan yang ketiga ada Kode Etik SDM. Nah, dalam UU Ketenagakerjaan ini eh, dijelaskan dalam pasal 5 dan 6, di mana setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi di dalam tersebut. Nah, adapun dalam pasal 31, di mana perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk rekrutmen outsourcing, asalkan jenis hak dan kewajiban pekerja. Nah, dalam UU Ketenagakerjaan ini, prinsip non-diskriminasi ini perekrutan harus dilakukan tanpa diskriminasi, di mana baik karena ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang yang dipunyai calon pelamar tersebut. Dan kelayakan kesetaraan kesempatan, setiap calon tenaga kerja berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kemampuan dan kecakapannya. Adapun dalam UU Perlindungan Data Pribadi, data kepribadian yang dikumpulkan melalui DISC ini termasuk data pribadi yang sensitif, di mana harus ada persetujuan eksplisit dari calon karyawan untuk pengumpulannya, penyimpanan, dan penggunaan data tersebut. Adapun yang ketiga ada dalam kode etik, di mana integritas dan profesionalismenya, proses tersebut harus dilakukan secara jujur, profesional, dan berdasarkan standar etika. Selanjutnya, PT ini juga termasuk pihak ketiga yang sah menurut hukum asal memenuhi syarat dua, ya. Di sini ada kontrak kerjasama yang jelas dan tidak melanggar hak-hak calon tenaga kerja tersebut. Nah, dalam PT ini juga ada termasuk ininya sudah sebagai pihak ketiga gitu. Jadi perusahaan ini pengguna langsung tenaga kerja, melainkan perusahaan outsourcing atau penyedia jasa tenaga kerja. Jadi secara hukum, ia dianggap sah apabila terdaftar secara legal dan memiliki izin usaha yang sesuai. Nah, syaratnya itu kan ada kontrak kerjasama yang jelas, ya. Jadi harus ada perjanjian yang resmi tertulis antara PT Geraha dan perusahaan pengguna. Jadi misalkan perusahaan tempat calon pekerja akan ditempatkannya di mana gitu. Nah, kontrak ini juga mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dan durasi kerjasama, jenis pekerjaan yang disediakannya apa, terus sistem pengupahannya bagaimana, terus jaminan sosialnya apa, dan lainnya. Dan yang ketiga itu tidak melanggar hak-hak calon pekerja. Jadi maksudnya dalam proses perekrutan ini dan penempatan, hak-hak dasar calon pekerja tetap harus dijaga, seperti yang pertama ada hak atas informasi pekerjaan yang jelas, yang kedua ada hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif, dan yang ketiga ada hak atas gaji yang layak, yang keempat ada hak atas jaminan sosial, contohnya seperti BPJS dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada pungutan liar dalam proses rekrutmennya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Masih ada Teh Desti yang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Boleh langsung dibahas aja. Yang Muncul dalam gak slide? mana, Pak? Nomor 2 ini. Oh, yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, jadi semua data pribadi termasuk hasil tes DISC ini, biodata dan latar belakang harus disimpan dengan aman dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Nah, jika PT Geraha ini tidak meminta persetujuan tertulis untuk mengolah atau membagikan data pelamar ke perusahaan klien, itu itu dianggap melanggar hukum. Jadi mereka wajib mempunyai mekanisme pengamanan data dan memberikan hak kepada pelamar untuk melihat atau mengoreksi data mereka. Adapun yang ketiga, kode etik profesi SDM, yaitu versi Himpunan Manajemen SDM Indonesia. Ada dua, ya, di sini, yaitu praktisi HR wajib menjaga objektivitas, kerahasiaan, dan keadilan dalam seleksi. Adapun yang kedua, dilarang menerima gratifikasi, tidak
boleh adanya diskriminatif, dan wajib menjunjung tinggi martabat manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Desti ya, walaupun sempat ada nge-lag sedikit, tapi tadi pembahasan studi kasus 2 cukup menarik ya, setelah yang tadi studi kasus 1 sudah dibedah ya, berdasarkan tadi analisis di bagian apa pengembangan ataupun pelatihan pada karyawan di dalam manajemen personalia itu. Nah, sekarang juga dibahas pada seleksi dan rekrutmen gitu ya, bagaimana sih seleksi dan rekrutmen ini setiap waktunya itu berubah-ubah metodenya, strateginya, pendekatannya sehingga perlu adanya kita melihat dari kacamata-kacamata norma-norma seperti etika ini, agama dan normatif dan ternyata PT GRH Manajemen ini sudah cukup ya untuk apa namanya mengharmonisasikan cara manajemen personalia mereka di bidang tadi seleksi dan perekrutan gitu ya. eh, Memperhatikan nilai-nilai etika, agama dan normatif gitu ya. Apalagi ini pembaharuan terbaru gitu ya bagi mereka bahwasannya metode DISC ini jangan sampai tadi melanggar nilai-nilai atau kaidah-kaidah norma dalam kehidupan sosial gitu dan kehidupan bernegara. Seperti tadi ya udah dibahas dari segi etika ya oleh Saudara Lutfi, kemudian dari segi agama tadi ya. Agama yang pertama sudah dijelaskan dari berbagai agama gitu ya bahwasannya menjunjung tinggi harkat martabat, kemudian adil tanpa diskriminasi dan lain sebagainya. Saya rasa semua agama itu menjunjung tinggi nilai equality gitu ya, termasuk nilai Islam gitu bahwasannya Islam itu Rohman Rohim ya, bagaimana kita ini melihat manusia tadi bukan semata-mata hanya karena bisnis tetapi ingin bermanfaat bagi orang juga. Kemudian tadi ada normatifnya lebih lengkap ya. Di sini ada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya tadi udah dibahas bahwasannya pihak ketiga ini banyak disalahgunakan gitu. Nah, selanjutnya ada solusi permasalahan. Nah, tadi lagi-lagi akan dibahas oleh rekan kita nih yang ahli memberikan solusi. Kita lempar langsung ya kepada rekan kita ya, kepada Sultan. Bisalah digambarkan solusi permasalahannya ya bagi PT Graha Humanindo Management terkait penggunaan DISC nih. Bagaimana solusi permasalahannya yang bisa kita berikan seperti itu kepada Sultan, dipersilakan. Tes, tes. Masih ngelag Kang Sultan? Oke, udah ada ya. Bisa lanjut ya. Silahkan Kang Sultan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu dari solusi permasalahan dari PT Geraha Humanindo Manajemen terkait penggunaan DISC dalam rekrutmen. Di sini saya akan membahas dari 3 nilai atau 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang yang pertama, dari sudut pandang etika. Nah, permasalahan di sini itu ada potensi bias jika DISC dijadikan satu-satunya dasar seleksi. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini, itu jadikan hasil DISC sebagai alat pendukung, bukan penentu utama. Dan juga harus dipadukan dengan tes kompetensi, wawancara, dan juga pengalaman kerja. Dan SOP rekrutmen juga harus mencantumkan bahwa keputusan akhir diambil berdasarkan multi aspek. Lalu PT juga harus menerapkan uji validitas berkala terhadap alat tes DISC yang digunakan untuk memastikan masih relevan dan bebas bias. Lalu terakhir, itu harus sosialisasikan kepada pelamar tentang tujuan penggunaan DISC, serta bagaimana hasilnya digunakan untuk menjaga transparansi. Lalu yang kedua itu ada dari sudut pandang agama. Nah, permasalahan di sini itu ada resiko diskriminasi atau penilaian semata dari kepribadian. Solusinya itu ada
perusahaan atau PT itu harus memastikan rekrutmen itu adil tanpa memandang latar belakang, suku atau agama, ras, gender maupun tipe kepribadian mereka masing-masing. Dan juga harus menerapkan nilai Islam dalam SOP perekrutan, seperti pelamar memiliki hak yang sama dan hasil tes juga harus dijaga kerahasiaannya. Lalu juga menggunakan hasil tes untuk memetakan potensi calon karyawan, bukan untuk menolaknya secara mutlak. Dan sudut pandang yang terakhir yaitu ada sudut pandang normatif. Contoh permasalahannya, potensi pelanggaran UU Tenaga Kerjaan, UU PDP, dan Kode Etik SDM. Nah, terkait dari solusi ini itu ada yang pertama dari UU Ketenagakerjaan. Jadi PT itu harus memastikan ada perjanjian kerjasama tertulis dengan perusahaan pengguna jasa, termasuk klausul hak dan kewajiban pekerja outsourcing. Soal tenaga kerja diberi perjanjian kerja tertulis yang adil dan tidak merugikan. Lalu juga terkait UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP tadi, jadi sebelum tes itu harus meminta persetujuan tertulis dari pelamar untuk mengolah dan menyimpan data, serta menjelaskan bagaimana data tersebut akan digunakan. Lalu PT juga harus membuat kebijakan perlindungan data internal, termasuk akses terbatas hanya untuk HR yang berwenang. Dan juga PT harus menyediakan fitur bagi pelamar untuk mengakses, memperbaiki, atau meminta penghapusan data pribadi mereka. Terakhir itu ada terkait kode etik SDM. Jadi seorang HR itu wajib menandatangani fakta integritas tentang larangan gratifikasi, diskriminasi, dan kewajiban menjaga kerahasiaan data. Lalu PT juga wajib mengadakan pelatihan kode etik SDM berkala untuk seluruh staf PT GHM. Lalu bisa juga membentuk tim audit internal untuk mengawasi pelaksanaan SOP dan etika rekrutmen. Sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sultan ya yang sudah menjelaskan tadi solusi permasalahan dari PT GRH Humanido Management terkait metode penggunaan DISC ya, Kang. Jadi tadi sudah jelas permasalahannya gitu ya dari tadi kita analisis ya kronologinya seperti apa, kemudian dari sudut pandangan etika agama normatifnya bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Lutfi, oleh Desti gitu ya di studi kasus kedua ini, kemudian diberikan apa gambaran uraian permasalahannya ini di mana atau potensial masalahnya seperti apa ya di bagian mana tadi kemudian diberikan solusi dan memang betul di bagian menurut saya ya gitu setelah kita pelajari bersama mungkin teman-teman juga sepakat bahwasannya dari keseluruhan ini ya apa profesionalitas tadi kemudian sumber daya yang berkualitas itu sangat penting. Bagaimana sebenarnya apa itu namanya manajemen personal ya ini bisa benar-benar dikembangkan. Makanya lahirlah manajemen sumber daya manusia ya yang lebih holistik gitu ya, yang lebih berkemajuan, yang lebih humanis, yang lebih memperhatikan moral gitu ya. Karena tadi bagaimana sih kita sebagai tenaga kerja gitu ya, tidak hanya sebagai alat tetapi kita bagaimana bisa memanfaatkan dan bisa melakukan inovatif-inovatif dalam melakukan pekerjaan gitu ya gitu. Tadi sudah lengkap sekali solusi permasalahannya gitu ya yang telah dijelaskan sehingga kita berakhir kepada kesimpulan ya kita bisa melihat tadi dari awal dijelaskan ya oleh kita semua mengenai manajemen personalia itu apa, kemudian berkembang menjadi apa, kemudian apa saja sih yang dibahas di manajemen personalia gitu kan, bagaimana sih kenapa sih kita penting mempelajari manajemen personalia? Karena sebenarnya manajemen personalia ini disiplin ilmu yang kita butuhkan juga gitu. Ketika kita praktik ya, kita sebagai ahli hukum, sarjana hukum, membuka mungkin organisasi, perusahaan, atau kita berhadapan dengan orang, kita sebagai leadership, pemimpin, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mempergunakan, memberdayakan keilmuan manajemen ini khususnya dalam
sumber daya manusia yang berkaitan dengan manajemen personalia ini bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga gitu ya, kita tadi membahas manajemen personalia agar ya kita itu bisa mengetahui sih seberapa penting peran manajemen personalia gitu ya dalam kehidupan kita mendukung proses aktivitas kegiatan berkarir kita gitu ya beraktivitas kita dalam khususnya di dunia hukum ini. Sehingga pada kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai moderator gitu ya, manajemen personalia ini merupakan salah satu fungsi penting dari fungsi-fungsi yang lain gitu ya, sama gitu ya. Cuma cukup vital nih kalau masalah di manajemen karena manajemen personalia ini berkaitan dengan penggeraknya gitu ya, alat penggeraknya gitulah. Karena manusia yang menggerakkan organisasi tadi gitu kan. Eh, jadi manajerial cukup vital dalam pelaksanaan manajerial dalam suatu organisasi dan atau perusahaan mengenai keseluruhan yang berkaitan dengan personalia yang khususnya tadi eh, dibahas pada fungsi manajemen personalia itu apa saja. Jadi merupakan fungsi yang cukup vital. Sehingga manajemen personalia ini memiliki orientasi pada pembentukan lingkungan kerja yang apa tadi tujuannya? Yang produktif, harmonis, dan mendukung pengembangan potensi individu. Bukan lagi hanya semata-mata yang sifatnya operasional atau sehari-hari, tetapi manajemen personalia dikembangkan untuk lebih dari itu. Gitu ya. Sehingga diharapkan manajemen personalia ini berperan untuk membangun etos kerja para karyawan ya, kinerjanya supaya baik, kemudian kepuasan bekerja mereka ya itu yang akan menguntungkan bagi perusahaan dan diri mereka sendiri, loyalitas karyawan terhadap perusahaan ya sehingga ada sistem mutual di antara perusahaan dengan karyawan karena tadi loyalitas karyawan tadi dan kinerja karyawan yang baik tadi karena karyawan termotivasi, karena karyawan merasa nyaman untuk melakukan kegiatannya, untuk melakukan tanggung jawabnya, sehingga perusahaan itu lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya. Dan manajemen personalia juga tadi perlu memperhatikan berbagai kaidah dan norma seperti etika, agama, normatif, dan lain sebagainya. Hal tersebut penting untuk legitimasi dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berlandaskan moral. Nah, mungkin cukup sekian saya ya karena waktunya sudah 8 menit lagi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkolaboratif untuk membagikan ilmu ya, sharing ilmu kepada rekan-rekan yang lain sehingga bisa dinikmati via misalnya elektronik ya, bisa diulang-ulang. Itu mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan karena kita sudah melakukan presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga hasil presentasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita sendiri, khususnya bagi penonton mungkin ya yang ingin mengambil pelajaran dan mengambil wawasan ilmu pengetahuan mengenai manajemen personalia. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membersamai presentasi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.